Halo semuanya, masih ketemu lagi dengan materi Matematika 2. Saat ini kita masuk ke bab 13, yaitu 13.1, terkait dengan integral lipat 2 atas persegi panjang. Yang akan kita lihat hari ini adalah menghitung atau menaksir integral lipat 2 atas persegi panjang dengan menggunakan definisi. Tapi sebenarnya di dalam perjalanannya nanti untuk menghitung integralnya itu tidak harus dengan menggunakan definisi gitu ya. Tapi secara intuitif kita nanti tahu bahwa sebenarnya definisinya itu ke arah mana gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat kita belajar integral tentu untuk fungsi satu ubah itu kan kaitannya kepada jumlah Riemann. Jadi ada jumlah Riemann untuk F gitu ya, dengan diberikan bentuk seperti ini gitu ya. Jadi gambarnya, grafiknya, interpretasinya adalah ini yang gambar ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari integral tentu untuk fungsi satu ubah itu adalah kita sedang mencari hampiran untuk luas daerah di bawah kurvanya gitu ya. Dengan ada bantuan di sini adalah persegi-persegi gitu ya. Jadi fungsi kurvanya Y sama dengan fx dengan x-nya anggota di A sampai B. Jika kita nanti partisi ini semua dengan kita partisi gitu ya, semua kita partisi gitu ya. Nah, dengan partisinya itu akan mendekati 0, yang sangat besar mendekati 0 ya. Jadi ini daripada sigma ini itulah yang disebut sebagai f-nya dikatakan terintegral. Dan integral tentu yang dimaksud untuk fungsi satu ubah itu adalah persis dengan sebenarnya limit dari sigma p menuju 0 dikalikan sigmanya gitu ya. Maksudnya adalah nilai mutlak p menuju 0 dengan sigmanya, jadi dikali dengan delta xi begitu. Jadi dengan membawa hal ini maka kita akan melihat bahwa sebenarnya untuk fungsi dua ubah juga secara intuisi seperti itu gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau jumlah Riemann untuk fungsi dua ubah, kalau ada kita diberikan fungsinya daerahnya adalah S gitu ya, dengan batas si X-nya adalah A sampai B dan C-nya adalah Y sampai D, dan si F-nya itu adalah fungsi yang dikatakan dari S ke R gitu ya, kontinu dan dia terbatas gitu ya. Jadi kita akan punya bentuk partisinya tadi dengan panjang si delta xi dan lebarnya adalah si delta yi. Dan di tiap AI-nya kita pilih titik sampel gitu ya. Jadi kurang lebih adalah seperti ini gitu ya. Ini X, ini Z-nya. Ya, dengan Z-nya adalah fx, y. Ya, di sini Z-nya adalah A sampai B. Ini A, ini B-nya gitu ya. Terus yang ini adalah C-nya, ini CD-nya. Sebenarnya kita lihat ini bentuknya merupakan hampiran seperti volume ya. Makanya ini persis seperti dengan ini tinggi. Ini siapanya? Adalah luas alasnya. Gitu ya. Ya, ini semua luas alas. Kesininya adalah tinggi. Makanya kalau jumlah Riemann fungsi dua ubah itu adalah persis sebenarnya seperti volume luas alas kali tinggi. Gitu ya. Di antara permukaan Z dan persegi panjang S. Jadi integral lipat fungsi dua ubah tadi, kalau dia terdefinisi pada persegi panjang S, dan jika berlaku hal ini tadi, limit itu, gitu ya, yang seperti kayak satu ubah tadi, maka ini juga dikatakan terintegralkan pada S di fungsi dua ubahnya. Dan selanjutnya sebenarnya adalah si nilai daripada integral ini itu adalah persis sama dengan ini.
dia disebutnya sebagai integral lipat 2. Jadi integral lipat di fungsi dua berubah disebutnya adalah integral lipat 2, gitu ya. Dengan si dA-nya ini adalah bisa dy dx atau bisa juga dx dy, tergantung kepada siapa diintegralkan terlebih dahulu, begitu. Kita melihat contoh ya. Nah, misalnya diberikan di sini ada persegi panjangnya, ya, dengan batas x-nya adalah 0 sampai 4 dan si y-nya adalah 0 sampai 8. Fungsi si fx y-nya adalah diberikan ini. Ini adalah fungsi si fx, y-nya. Nah, dA-nya adalah bisa di dx atau dx, di tergantung dalam bentuk apa. Nah, dengan katanya jumlah Riemann, tentukan taksiran nilai daripada ini, integral ini dengan jumlah Riemann, dengan membagi si S-nya, yaitu daerah persegi panjang atas 8 persegi sama besar, dan memilih titik-titik tengah tiap persegi sebagai titik sampelnya. Ya. Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Ini si X-nya 0 sampai 4, terus yang ini adalah si Y-nya ya, 0 sampai 8. Jadi ya, 0 sampai 4. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ini seharusnya tadi X-nya dari A, ini B. Ya, A sampai B. Ya, maka ini C sampai D. Nah, yang ini berarti 0 sampai 4 untuk di X, Y-nya adalah 0 sampai 8. Katanya si S-nya kan dibagi 8 persegi, maka ini ada 1, 2, 3, 4, 8. Ada perseginya sebanyak 8. Sama besar. Berarti titik tengahnya kita akan bisa tahu. Gitu ya. Nah, jadi kita taksir aja dulu titik-titik F-nya. F-nya kan berarti titik tengahnya 1,1. Ini untuk di persegi pertama. Persegi kedua berarti dia 1,3. Persegi ke 4 berarti 1,5. Persegi keempat berarti 1,7. Persegi kelima berarti jadi 3,1. Titik tengahnya ini lanjut 3,3, 3,5, 3,7. Nah, 1,1 ini dimasukkan kemana? Ini, ke fungsi ini. Ke fungsi ini. Nah, ya ini. Atau fungsi ini. Ya, ini sama ya. Nah, nilainya adalah ini, dari peroleh. Nah, berarti kalau begitu, kita kan harus mencari, tadi kan f, x, y, baru dikali dengan apa? Tingginya kan ya. Ini tinggi, ini kan luasnya ya. Luas alas. Nah, alasnya apa? Ini kan persegi yang sama besar. Luasnya apa? Luasnya adalah panjangnya 2, lebarnya juga 2 kan ya? Ya kan, panjangnya 2, lebarnya 2. Maka ini jadinya dapat 4 karena 2 kali 2. So, berarti integral ini kalau kita taksir, itu adalah persis sama ini dari 1 sampai 8 dia kan. Kenapa dari 1 sampai 8? Karena ini ya 1 sampai 8. Di sini dia titiknya 1 sampai 8. Dari 1 sampai 8. Ya, I-nya ya dari ini 1 sampai 8. Dari persegi 1, persegi 2, persegi 3 sampai persegi 8. Ini kan udah buat nilainya semuanya per 16 gitu ya. Dikalikan dengan AI-nya 4. Maka ini dapatnya 4 per 16. Ini semua tinggal dijumlahkan saja. Nah, kebetulan nilainya adalah bilangan bulat. Dapatlah 138. Gitu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya teorema keterintegralan. Jadi kalau F-nya kontinum, kecuali pada suatu kurva dan terbatas pada segi panjang, maka F-nya terintegralkan pada S. Apa maksudnya? Maksudnya ini sebenarnya adalah gini. Kan ada beberapa fungsi sebenarnya dia itu tidak kontinu gitu ya. Atau dia adalah fungsinya menghasilkan sesuatu yang misalnya bermasalah di titiknya. Misalnya adalah F, X-nya misalnya untuk satu variabel, 1 per X gitu kan. Ini kan X-nya sama dengan 0 kan tidak boleh ya. Gitu ya. Nah, tapi teorema keterintegralan ini menolong kita menjamin bahwa kalau F-nya kontinu dan terbatas, maka semua F pasti akan bisa terintegralkan. Nah, teorema keterintegralan yang kita pernah pelajari di fungsi satu peubah, kita bawa juga di fungsi dua peubah ini. Ya, jadi teorema keterintegralan ini menjamin hal itu. Jadi ya, saya contohnya
setiap polinom 2 keubah pasti terintegralkan pada sembarang persegi panjang. Misalnya apa? Misalnya ini kan pasti. Ini kan pasti terintegralkan. Mau dimanapun pasti terintegralkan. Gitu ya. Atau bisa juga fungsi ini gitu ya. Pangkat X gitu ya dikurang XY pangkat 3 misalnya ini. Ini juga sama ya. Atau ini pangkat X kuadrat. Nah ini juga sama. Pasti terintegralkan di mana-mana. Tapi kalau kamu punya fx, y-nya adalah misalnya adalah pangkat xy dikurang y per x y dikurang x kuadrat. Nah, ini tidak akan terintegralkan ketika y-nya di x kuadrat. Gitu ya. Gitu. Jadi, teorema ini sebenarnya kalau mau menghindari sesuatu yang membuat dia tidak terintegralkan. Makanya dia bilang kalau f-nya kontinu dan terbatas, dia pasti akan terintegralkan. Jadi harus dijamin dulu kekontinuan sama keterbatasannya. Gitu. Nah, ini beberapa sifat-sifat integral lipat 2. Jadi nanti kita cara menghitungnya lagi mungkin pakai definisi tapi langsung menggunakan saja penghitungan. Yang pertama sifat kelinearan. Jadi k-nya bisa keluar. Terus kalau penjumlahan kita bisa jumlahkan satu persatu dulu. Yang kedua adalah kalau misalnya sifat adiktif itu adalah kalau S-nya adalah merupakan pecahan gitu ya, bisa terbagi dua, dan S1-nya digabung dengan S2, maka sebenarnya integral ini bisa dijumlahkan seperti ini. Yang pertama untuk batas persegi S1, berikutnya batas persegi S2. Untuk satu berikutnya lagi adalah sifat yang kemonotonan. Apa itu? Kalau fungsinya kita tahu adalah berlaku kesamaan kurang dari sama dengan, maka pasti ini juga integral yang berlaku gitu ya. Jadi gimana cara menolong kita untuk mendapatkan ini? Ini sulit kita kerjakan, tapi ini mudah kita kerjakan. Maka sebenarnya ini kan bisa kita taksir gitu ya. Misalnya ini nilainya adalah 4 gitu. Berarti kan kita bisa taksir, oh ini pasti kurang dari sama dengan 4. Gitu ya, untuk sifatnya gitu. Jadi nanti yang untuk integral ini ya, dengan menggunakan konsep menghitung integral lipat 2 atas persegi panjang, tinggal menggunakan konsep yang di sininya ya, yaitu adalah ini sama dengan volume, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah untuk soal ini tadi kita disuruh untuk mentaksir. Ini masih mentaksir ya, belum untuk menentukan terkait dengan gimana kalau kita mendefinisikannya pakai langsung batasnya yang ada gitu ya. 8x tambah y kuadrat dibagi dengan 16. Ini misalnya dx dy, berarti dx-nya batasnya apa? 0,4. Baru dy-nya berapa? 0,8. Nah, berapakah nilainya ini kalau kita pakai integral lipat 2? Apakah nilainya akan sama dengan taksiran ini gitu ya? Nah, itu nanti akan kita tunjukkan di bawah gitu ya, di 13.2. Tapi kurang lebih nilainya kita tahu tadi berapa nilainya, 138. Itu kan baru menaksir ya, kita baru menaksir. Belum menggunakan terkait dengan mencari integralnya pakai konsep yang ini. Gitu ya. Oke. Jadi cukup sekian untuk 13.1. Semoga teman-teman boleh. Terima kasih.